Bung Sintayong. Ya. Gue setuju. Sekarang Sintayong minta ini A, B, C, naturalisasi diberikan semua. Dan dia udah dikasih ruang ya. Gagal betul. AFF sama SEA Games kan gagal. Betul. Dia udah terakhir lah ini. Ini terakhir, gue setuju. Ujian terakhir. Harusnya sesuatu yang harus dicapai, tapi kan menurut saya sih sesuatu yang berat. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan janjinya ya, kita tunggu aja. Bisa nggak mencapai janji itu 16 besar di Piala Asia, walaupun dari sudut pandang saya dengan apa yang terjadi di kualifikasi kemarin janjinya berat. Yang pertama tentu saja saya harus mengucapkan selamat Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Saya pakai senyum loh. Nah, tapi juga jangan lupa terima kasih buat Kyrgyzstan yang sudah menyundul Indonesia lolos ke 16 besar. Kyrgyzstan ya. Gue tidak setuju kalau orang bilang kita dibantu sama Kyrgyzstan. Enggak, kita nggak dibantu. Kita lolos karena kita punya 3 poin. Kalau poin kita 0, do you think kita bisa lolos? Kan enggak. Artinya kita bekerja keras. Kita lolos dengan goal difference -3, bukan -10. Kyrgyzstan ya melakukan tanggung jawab mereka. Jadi nggak ada yang dibantu atau apa. Memang skornya seperti ini. Maksudnya waktu Portugal juara Eropa di grup stage 3 kali jadi 3 poin. Lolos sebagai tim terbaik di apa namanya 4 tim terbaik lah. Jadi apa yang kita alami itu berkat kerja keras kita, bukan beruntung. Bung Sintayong, Ya. gue setuju. Sekarang Sintayong minta ini A, B, C, naturalisasi diberikan semua. Dan dia udah dikasih ruang ya. Gagal betul. AFF sama SEA Games kan gagal. Betul. Dia udah terakhir lah ini. Ini terakhir, gue setuju. Ujian terakhir. Sekarang bukan masalah dari performa, nggak hanya lolos karena beruntung. Itu yang gue nilai juga dari performa dan target normal. I agree. Sekarang ya karena gue lihat lu udah diberikan segala yang lu minta. Mau sampai kapan lagi? Sama satu lagi ujian buat timnas kita, FIFA Matchday jangan coba di kandang terus. Ya. Sekali FIFA Matchday keluar supaya menguji. Betul. Jadi nggak jangan main di Jakarta dan terus. nggak lawan tim ranking 170 atau 180. Vietnam kan 95. Lawan tim baru, jangan India lah, India lah. Jadi nggak bagus juga kalau yang kita panggil rankingnya gate-nya terlalu jauh. Yang bagus, gue bilang bagus. Gini, gue waktu ngelatih. ranking mana? Ya kayak Ranking berapa? Ya kayak Argentina nanti. Sehat ya? Ngobrol bola pakai nalar. Gimana pertandingan Indonesia versus Vietnam semalam? Target terpenuhi kalau sekedar menang gitu. Ya. Walaupun ya menangnya susah payah lah. Golnya set pieces. Oke, orang bilang set pieces bagian dari pertandingan, oke gitu loh. Cuma kan nggak bisa terus mengandalkan seperti itu. Gol yang sifatnya agak keberuntungan. Karena kan dari lemparan ke dalam itu menimbulkan kemelut. Ada blunder juga pemain belakang Vietnam ya. Nomor 3 lalu jatuh di depan kaki Egy dan jadi gol. Ya beruntung lah kita. Cuma kan keberuntungan nggak bisa kita harapkan selalu terjadi setiap pertandingan. Keberuntungan itu soal effort gitu loh. Overall sih, saya sih catatan dalam hal karakter identitas main belum muncul. Babak pertama buruk, penampilan sangat buruk, main di kandang 20 menit awal, 25 menit awal dalam tekanan, penguasaan bola milik lawan. Baru babak kedua agak. Kayaknya targetnya naturalisasi gitu. Setiap kali dapat pemain naturalisasi, wow selebrasinya gimana gitu. Menurut gue sih, no kalau lo begini, ngapain kita melakukan pembinaan? Gue nggak sepakat. Gue punya pendapat yang berbeda. Gue tidak masalah dengan naturalisasi karena naturalisasi itu masalah politis. Ini masalah kalau gue bilang HAM, hak asasi manusia. Pada saat mereka punya darah Indonesia, gue rasa mereka punya hak untuk jadi orang. Gue tahu Indonesia. kalau urusan itunya, tapi kan gue ngomongin tentang pembinaan kita kan. Ya enggak, justru gue bilang pembinaan kita itu stuck. Terlalu banyak pemain luar negeri Di ada kompetisinya? Di kompetisi. Ya itu that's another thing ya. Terlalu banyak pemain luar negeri dan di posisi-posisi sentral. Di posisi di penyerang, ya kan, break tengah, gitu loh. Betul. Maka dari itu. Sekarang 5+1 bahkan kalau gue punya suara, gue akan bilang pemain luar negeri oke, kita bisa belajar, oke. Tapi kenapa? Pertanyaan dasarnya gampang. Pelatih tim nasional mana yang nggak pernah dikritik gitu? Kursi pelatih tim nasional itu panas. Wah, pasti kan langsung harus ada argumennya, harus ada dasarnya, nggak boleh sinis, nggak boleh nyinyir. Iya. Semua catatan, semua kritikan saya ada argumennya gitu.
Bahwa perbedaan itu normal, titik pandang, sudut pandang ya pasti. Yang memuja, yang menyanjung, yang memuji ya silahkan. Kalau saya memilih mengkritisi, memberi catatan, yaitu pilihan saya dengan argumen-argumen yang saya punya. Kalau orang bilang Piala lah. masyarakat minta piala, masyarakat yang mana? Berdasarkan apa? Gue bisa nggak pernah piala tujuannya. Gue bisa garansi lu, ini fakta ya, dari semua account yang gue bicara soal timnas, di mana yang nonton 1 juta, 3 juta, 500.000, 80-90% dukung Sintayong. Pasti. Nah, kalau ada orang yang bilang masyarakat buktikanlah. Masyarakat mana yang harus mengharuskan juara AFF itu penting. Ya kalau ngomong dia, ya itu hak mereka. Semua orang bisa ngomong gitu. Tapi untuk gue udah buktikan bahwa gue dukung trofi nggak begitu penting dan didukung oleh netizen yang nonton akun-akun gue yang jumlahnya jutaan. Ya. Ini biasanya yang memang pencarian produk itu biasanya barisan dekat hati yang pernah di dalam ataupun yang nggak dapat ini. Sustain, bukan hanya sporadis. Di era ini, begitu besok lusa ganti, nggak ada hilang. Kan berarti sistem yang harus kita beresin. Kalau sistem itu kan berarti kita bicara tentang kepala. Yang ngatur sepak bola ini siapa? Berarti kita akan bicara tentang PSSI. Kalau ada istilah ikan busuk dari kepalanya, ya berarti kepalanya dulu kita beresin supaya dia, kalau dia benar, dia akan menyusun sistem yang benar. Kompetisinya benar. Kalau kompetisinya benar, outputnya timnasnya mudah-mudahan benar kan begitu. Selain itu pembinaan usia mudanya benar. Selain itu pengelolaan anggotanya benar. Penegakan hukum disiplinnya benar. Kan itu elemen-elemen. Kalau kita jadi federasi, kita harus mikirin satu, timnas sebagai etalase paling depan, produk paling depan. Kita pikirin sumbernya itu kompetisi. Kita pikirin tentang pembinaan usia muda, development. Kita pikirin tentang penegakan hukum, komisi disiplin.